lebih baik kita menunggu confirm daripada kita menunggu floating. Jadi mengingatkan kepada kita bahwa memang ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak dimengerti, besar kemungkinan resiko itu akan datang. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hasil transaksi Anda selama ini? Apakah ini sudah memuaskan atau mau mencoba cara yang ini? Saya dengan Teguh selaku moderator untuk sore hari ini. Kita akan coba memberikan pemaparan ke sore ini ya, materinya yaitu MT5 remote control ya, dengan memaksimalkan potensi keuntungan. Nah, ini banyak request ya, pertanyaan dari para partisipan tentang gimana cara menggunakan maksimalkan potensi keuntungan dari MT5 itu sendiri. Semoga sore hari ini ya, webinar untuk materi hari ini dapat membantu kita untuk meyakinkan kembali ya gimana cara kita untuk mendapatkan keuntungan dengan trading di komoditi ya, di GK Invest terutama. Oke, baik Mr. Reki, dipersilakan untuk memaparkan dari materi webinar sore hari ini. Silakan Pak Reki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore ya. Baik, webinar di sore hari ini kita akan membahas tentang MT5 remote control ya, di mana ini terbukti bisa memaksimalkan potensi keuntungan dari akun kita ya. Nah, namun sebelum itu banyak yang bertanya kepada saya, Pak, apakah sebetulnya MT4 dengan MT5 itu sama? Kalau dilihat dari sisi mekanismenya itu serupa ya, tetapi memang tidak sama. Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah kelengkapan daripada indikator itu di MT5 jauh lebih banyak, lebih lengkap daripada MT4, lalu kemudian juga dari time frame ya. Umumnya kalau time frame di mana MT4 itu ketika 1 jam langsung lompat ke 4 jam ya. Tetapi kalau di MT5 itu ada yang H2 ya, ada yang 2 jam, ada yang 8 jam, ada yang 3 jam. Jadi banyak sekali ya ragamnya sehingga memberikan kesempatan kepada siapa saja penggunanya untuk bisa melakukan transaksi secara maksimal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sama-sama tahu bahwa yang namanya tools indicator itu sangat beragam sekali. Ada indikator yang masuk di dalam kelompok momentum ya, itu ada stochastic oscillator, lalu kemudian ada relative strength index, ada commodity channel index atau CCI, lalu kemudian Williams percentage range, lalu kemudian moving average, convergent, divergent itu masuk dalam kelompok momentum ya, dan ini merupakan satu ciri khas. Indikator-indikator yang ada di kelompok momentum adalah indikator yang dapat membantu kita untuk membaca di mana letak yang namanya convergent dan juga divergent ya. Lalu kemudian ada yang masuk dalam kelompok trend. Nah, ini umumnya moving average ya. Lalu kemudian ATR, parabolic SAR, Bollinger Band dan juga ADX, average movement directional index ya. Nah, khusus yang tren ini jika Bapak dan Ibu ketahui, jarang sekali orang menggunakan yang namanya ATR ya, average true range. Padahal ATR ini kalau kita telaah lebih jauh, ini adalah satu-satunya indikator yang terdapat di dalam MetaTrader yang khusus untuk membaca di mana sebetulnya penempatan stop loss. Di mana kita menempatkan risk level ya, itu ada di ATR.
ada dalam kelompok tren. Namun sayang, jarang sekali trader melirik kepada indikator ini. Lalu kemudian yang tidak kalah menarik adalah ADX ya. Kita sama-sama tahu ADX bisa membantu kita untuk mengindikasikan kapan sebetulnya tren dimulai, termasuk di mana tren akan berakhir ya. Lalu masuk dalam kelompok berikutnya ada volatility ya. Ada standard deviation, Keltner channel ya, kemudian envelope, dan yang paling menarik dan sering saya bawakan di dalam webinar-webinar saya itu adalah yang masuk dalam kelompok chart studi ya. Di situ ada berbicara trend line, termasuk berbicara masalah Fibonacci. Lalu kemudian berbicara jenis ya daripada candlestick, bagaimana seseorang itu bisa terbantu atau ingin melakukan analisa berdasarkan price action ya, artinya tidak berdasarkan kepada indikator. Macam-macam. Jadi ada yang berdasarkan single pattern ya, ada yang masuk dalam kelompok double pattern, termasuk yang triple. Kalau yang single ini contohnya sepertinya yang cukup dikenal itu hammer ya, kemudian ada shooting star. Kalau untuk double artinya membutuhkan konfirmasi dari dua candle yang terbentuk. Ya, ini contoh-contohnya yang umum kita ketahui ada engulfing, harami, piercing line dan juga dark cloud ya, termasuk tweezer. Lalu untuk yang triple ini ada morning star, evening star. Ini berarti kita membutuhkan 3 candle yang sudah confirm terbentuk, baru di situ kita mengambil satu keputusan kira-kira apa potensi yang akan terjadi untuk ke depannya ya. Oke, dengan dibantu indikator yang begitu banyak, lalu kemudian berbagai candlestick price action ya, yang bisa membantu kita dalam melakukan analisa. Yang jadi pertanyaan itu adalah mengapa seseorang masih mengalami kerugian. Nah, ini harus menjadi tanda tanya. Banyak orang mengatakan kepada saya, Pak, saya mengalami kerugian karena saya pusing, Pak. Sebetulnya indikator yang harus saya pakai itu yang mana, katanya. Yang paling terpenting, Bapak dan Ibu, tentukan dulu karakter atau tipe daripada diri kita. Karena setiap orang tentu berbeda, punya passion-nya ya, punya karakternya berbeda. Ya, apakah Anda seorang scalper? Ya, kalau Anda memang seorang scalper, tentu Anda harus mencari, ibaratnya berkenalan dengan indikator yang memang itu searah dengan Anda punya tipe. Kalau Anda memang seorang day trader atau swing trader, tentu Anda harus mencari indikator-indikator yang kira-kira bersifat long term ya. Lalu kemudian Anda padukan dengan price action-nya. Kira-kira mana yang cocok dengan Anda. Jadi yang paling terpenting itu kita harus memahami tipe atau karakter trading dari diri kita dulu. Itu kurang lebih ya. Lalu kemudian ini adalah kesimpulan dari beberapa kesalahan besar dari seorang trader, mengapa seseorang mengalami rugi ya. Yang pertama jelas dia melawan arah tren. Nah, ini yang sering kali saya sampaikan kepada orang-orang di luar sana, termasuk pada saat webinar, sering kali saya sampaikan kepada yang bersangkutan itu, lebih baik kita menunggu confirm daripada kita menunggu floating. Ya, jadi jangan karena merasa diri kita sudah terlalu lama duduk di depan komputer, lalu karena merasa belum konfirmasi, akhirnya seseorang lalu entry. Itu tentu keliru. Ya, jadi kita jangan pernah melakukan entry tanpa sebuah konfirmasi. Lalu kemudian jelas tidak memahami ilmunya ya. Tidak memiliki trading plan. Orang yang tidak memiliki trading plan, Bapak dan Ibu, biasanya
dalam transaksinya akan selalu terganggu psikologinya. Mengapa? Karena orang yang memiliki perencanaan trading, biasanya yang bersangkutan sudah menentukan di mana batasan resiko yang ditoleransi. Saya tegaskan sekali lagi, batasan resiko yang ditoleransi, bukan yang diinginkan, Pak. Ya. Lalu kemudian berapa take profit-nya, berapa yang harus saya ambil dalam setiap harinya, atau setiap minggunya, atau setiap bulannya. Ya, orang yang memiliki perencanaan trading biasanya selalu timbul rasa percaya diri. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki perencanaan, maka dia seperti jet coaster ya, naik dikit dia beli, tiba-tiba turun, dia buang lalu sell, dia seperti itu. Jadi bukan hanya dalam trading Bapak dan Ibu, dalam bisnis apapun juga apabila diawalinya tanpa sebuah perencanaan, tentu hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Lalu kemudian tidak memiliki strategi daripada trading ya. Ini nanti berkaitan dengan karakter atau tipe Anda, apakah Anda scalper atau day trade dan lain sebagainya. Lalu kemudian oh iya ini melawan arah tren tadi ya. Lalu kemudian masuk pasar secara overtrade. Nah, ini nanti berkaitan dengan yang namanya trading plan. Jadi Bapak dan Ibu tidak sedikit banyak trader yang masuk pasar itu tidak memperhitungkan berapa besaran lot yang harus digunakan ya, main masuk gitu kan, dan itu berbahaya. Ketika harga searah dengan arah entry kita, tentu itu yang diharapkan. Tetapi permasalahannya bagaimana kalau tidak searah, ya? Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Kalau seseorang belum memahami atau tidak memiliki ilmunya, saya teringat dengan pesan yang disampaikan oleh salah satu trader kelas dunia yang bernama Warren Buffett, di mana beliau pernah mengatakan bahwa risk come from not knowing what you are doing. Jadi resiko itu akan datang atas ketidaktahuan yang Anda lakukan. Itu adalah pesan yang selalu saya ingat dari Warren Buffett ya. Ini kalimatnya luar biasa. Jadi mengingatkan kepada kita bahwa memang ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak dimengerti, besar kemungkinan resiko itu akan datang. Dan tentunya Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah visi dan misi daripada GK Invest, di mana GK Invest ini salah satu visi misinya adalah untuk meningkatkan finansial literasi terhadap masyarakat luas. Jadi kami berupaya bagaimana caranya agar masyarakat itu betul-betul bisa memahami trading dengan sebaik-baiknya. Maka tidak salah apabila banyak sekali orang di luar sana yang menilai bahwa GK Invest ini adalah broker lokal dengan layanan edukasi terbaik. Ya, jadi Bapak dan Ibu sangat beruntung sekali Anda bisa bergabung di GK Invest karena Anda bisa mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Ya, knowledge apa yang ingin Anda ketahui, informasi apa yang ingin Anda dapatkan, itu semua ada di dalam program-programnya GK Invest. Nah, tentu untuk meminimalisir kerugian yang umum orang alami, itu kita akan berikan kepada Anda bagaimana edukasi tentang trading itu sendiri. Dan pada kesempatan ini saya pun juga ingin berbagi kepada Bapak dan Ibu sebuah remote control dari MetaTrader 5 yang apabila digunakan ini akan sangat membantu siapa saja yang menggunakannya, ya. Di sini no analysis needed. Jadi Anda sudah tidak perlu melakukan analisa lagi. Ini akan cocok bagi para newbie ya, atau bahkan mungkin Anda yang sebetulnya dalam keseharian memang sibuk memiliki tingkat kepadatan yang
jam kerja atau jam usaha yang tinggi, Anda sudah tidak perlu analisa lagi, ya. Anda hanya cukup untuk melihat, membaca, lalu Anda aplikasikan. Lalu kemudian no need to monitor, yes, correct. Jadi Anda sudah tidak perlu memantau atau berlama-lama di depan komputer, dan di sini juga less stress ya. Anda tidak merasa merasa menjadi beban atau bagaimana, karena betul-betul terencana. Lalu kemudian significant growing, Anda bayangkan bahwa equity Anda itu secara signifikan akan terjadi yang namanya pertumbuhan, ya, baik itu harian, mingguan, bulanan, termasuk tahunan, tergantung berapa besar modal yang Anda investasikan. Dan yang paling luar biasa untuk bertransaksi dengan memanfaatkan MT5 Remote Control ini adalah seluruhnya on your behalf decision. Jadi semua keputusan, pengambilan keputusan keuntungan ataupun pembatasan kerugian itu semuanya berada dalam kendali Anda. Ya, jadi betul-betul Anda semua yang mengendalikan, ini luar biasanya. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah boleh dibilang MT5 Remote Control, yaitu sebuah alat bantu ya atau tools dengan real time sinyal, bisa di 15 menit, bisa di time frame 30 menit, 1 jam, dan juga 4 jam, dengan kinerja statistik dan user friendly. Artinya sudah didesain sedemikian rupa, ini betul-betul sangat applicable ya, dan user friendly. Artinya seorang yang newbie sekalipun juga bisa memanfaatkan tools ini. Lalu kemudian ini merupakan pola grafik terbaik ya. Jadi completed chart, pattern, dan juga menjadi rujukan bagi fund manager serta institusi perbankan. Jadi ketika Anda bertransaksi di GK Invest, lalu kemudian Anda memanfaatkan MT5 Remote Control ini, itu Anda sudah bertransaksi layaknya seorang profesional trader. Karena Anda bertransaksi itu sudah sama. Fund manager pun termasuk yang di institusi perbankan pun juga menggunakan tools ini sebagai alat bantunya ya. Lalu menyediakan yang namanya fasilitas shortcut. Jadi Anda bisa membuat shortcut untuk memberikan probabilitas rasio pasar 60% ke atas. Biasanya ada 60%, ada 65, 70, 75, 80. Kira-kira menurut Anda yang probabilitas daripada analisanya mendekati benar, itu kira-kira Anda mau pilih yang mana? Jadi Anda bisa membuat yang namanya shortcut-nya ya, kurang lebih seperti itu. Lalu tentunya dengan menggunakan ini akan memberikan kemudahan bagi siapa saja penggunanya pada saat melakukan entry dan exit ya. Baik, jadi Bapak dan Ibu di sini nanti bisa masuk di website kami di gkinvest.co.id ya. Jadi Anda masuk, lalu kemudian Anda tinggal klik My GK Invest ini yang ada gambar kunci gembok ini ya. Oke, lalu kemudian Anda isi username Anda. Ini biasanya alamat email yang didaftarkan. Lalu kemudian Anda masukkan password-nya. Nah ya, ini akan masuk ke client area dan nanti ada tampilan seperti ini. Di sini ada trading central dan juga ada auto chartis ya. Dan ini yang akan membantu Bapak dan Ibu untuk mendapatkan analisa sebelum melakukan transaksi. Nah, ini adalah website kami, gkinvest.co.id ya. Lalu kemudian Anda tinggal klik My GK Invest di sini. Anda klik seperti ini. Lalu kemudian Anda masukkan email. Nah, ini kebetulan sudah ada yang saya punya ya. Lalu kemudian klik masuk ya.
Nah, di sini ada tampilan seperti yang saya sampaikan di slide tadi. Itu ada trading central, ada juga auto chartlist. Oke, saya pertama akan mengajak jalan-jalan nih ya sama Bapak dan Ibu untuk melihat di trading central itu sendiri. Lalu kemudian ini masuk ke area trading central, tinggal diklik saja. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, di tampilan dashboard di sini ada menyampaikan tentang indeks, ada juga equity, ada juga forex ya. Artinya di sini berbagai macam instrumen atau pair yang disuguhkan oleh Trading Central GK Invest yang akan membantu Anda dalam pengambilan keputusan. Lalu kemudian di bawah di sini ada komoditi ya. Nah, baik itu indeks, equity, forex termasuk komoditi, masing-masing providernya itu memberikan tiga waktu ya, khususnya untuk komoditi, indeks, dan forex. Di sini Anda bisa melakukan analisis dari time frame 30 menit, lalu kemudian ada untuk jangka waktu 1 hari, ada juga untuk 1 pekan ke depan ya. Oke, kita ambil contoh bagaimana untuk yang gold. Nah, Anda cukup tempelkan saja ke grafik seperti ini otomatis akan muncul yang namanya analisa daripada gold spot untuk November 19 dengan analisa 1 hari ya. Bahkan dalam keterangannya di sini dijelaskan Anda dipersilahkan itu untuk melakukan entry itu di bawah 19.25 dolar per troy on ya, dengan target di 18.45 bahkan hingga sampai di 18.00. Dan di sini pun dijelaskan dalam grafiknya bagaimana yang warna biru adalah level entry-nya, lalu kemudian untuk yang warna merah itu adalah targetnya. Anda bayangkan begitu mudahnya Anda dapat mengambil sebuah keputusan karena dibantu oleh remote control ini ya, dalam hal ini Trading Central. Oke, kita tinggal klik saja untuk yang gold spot-nya. Nah, ini yang saya contohkan tadi adalah yang 1 hari ya, grafik 1 hari, daily chart. Nah, apabila ingin diubah ke 30 menit, tinggal diklik aja oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah berubah menjadi tampilan dari emas time frame 30 menit ya, atau M30. Dalam informasi yang disampaikan di sini, bahwa untuk hari ini, 19 November, Trading Central itu memberikan suggest kepada kita untuk melakukan short position, artinya open sell position ya, di 1875.00 dolar per troy on ya, berarti di area yang berwarna biru ini. Lalu kemudian targetnya di sini di 1855, bahkan yang paling rendah di 1850 in extension ya. Lalu kemudian sebagai alternatif skenario, ini adalah di 187500, 1880 sebagai targetnya, dan 1885. Ini adalah informasi untuk alternatif skenario. Jadi kalau berbicara yang namanya preference-nya itu untuk hari ini, pasar emas itu disarankan untuk melakukan sell position. Lalu kemudian kalau yang namanya alternatif skenario, ini adalah sebuah skenario apabila ternyata terjadi suatu pergerakan anomali, tidak sesuai dengan yang diekspektasikan, maka Bapak dan Ibu bisa melakukan buy position di atas ya, above 1875, di atas 1875.
dengan target di 1880 bahkan sampai di 1885 ya. Lalu kemudian dilihat juga untuk level-level pivotnya di sini juga sangat lengkap sekali. Bapak dan Ibu bisa lihat ya, di mana sebetulnya level pivot untuk emas pada hari ini. Lalu inilah level-level resisten dan juga supportnya ya. Dan secara alert, ini juga indikatornya mendukung ya bahwa pergerakan tren masih ke bawah. Lalu kita lihat bagaimana untuk pergerakan dalam satu pekan, artinya menggunakan grafik yang weekly ya. Ini adalah pergerakan weekly. Anda bisa bayangkan untuk jangka panjangnya, trading sentral dari GK Invest ini sudah memberikan informasi kepada kita bahwa besar kemungkinan target emas berikutnya adalah di 1845 dolar per troy dan paling jatuh ke level 1735 dolar per troy ya dari saat ini. Jadi ini adalah informasi jarak jauhnya. Nah, bagi Anda yang kebetulan memang tipikalnya seorang scalper ya, bermain pendek, tentu Anda bisa memanfaatkan informasi dengan menggunakan time frame M30 tadi ya. Akan tetapi apabila Anda memang seorang long trader yang Anda bertransaksi lalu kemudian jangka panjang, Anda bisa menggunakan time frame yang daily atau weekly, lalu kemudian Anda tempatkan batasan resikonya di mana, lalu take profitnya di mana, sesuai dengan yang sudah direferensikan ya dari trading sentral. Jadi tentunya Bapak dan Ibu, bukan hanya bagi seorang fund manager atau para ahli ya, bagi seorang newbie pun ini akan memberikan kemudahan ya dengan Anda memanfaatkan fasilitas daripada trading sentral itu sendiri ya. Oke, saya back ya, saya kembali ke belakang, saya mundur. Itu adalah analisa untuk transaksi di emas ya. Nah, lalu kemudian bagaimana apabila Anda bertransaksi di mata uang khususnya Euro USD misalnya ya. Kita masuk saja Pak di Euro USD. Nah, dalam time frame satu hari kemarin itu dari tanggal 18 November berarti kemarin itu mengindikasikan bahwa masih ada kemungkinan tekanan ke atas ya, dorongan ke atas dari pergerakan itu. Nah, untuk lebih lengkapnya Bapak dan Ibu tinggal klik saja yang gambar grafik ini. Kita lihat untuk jangka pendek, bagaimana dalam jangka pendek berarti kita tinggal alihkan ke grafik yang 30 menit seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, ya, untuk jangka pendek, trading sentral per 19 November, nah di sini berarti dari per hari ini, memberikan preference kepada kita bahwa disarankan untuk melakukan yang namanya short position atau membuka sell position pada level 1.1860 ya dengan target di 1.1830 sampai paling rendah di 1.1820 dan dalam grafik pun di sini sudah diberikan kemudahan gambaran oleh pihak trading sentral. Di yang level biru inilah Anda melakukan entry, lalu kemudian di yang merah inilah adalah target kita ya. Lalu kemudian pivotnya juga berada di level 1.1860, termasuk di manakah letak resisten dan support, Anda sudah tidak perlu pusing lagi menghitung di mana R1, R2, R3 termasuk S1, S2, S3 karena sudah disiapkan oleh pihak trading sentral secara update dan Anda memiliki kebebasan untuk
mengetahui dan mendapatkan informasi dari update sinyal ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, sepintas tadi kita sudah membahas bagaimana dari penggunaan trading sentral itu sendiri, lalu kemudian ini adalah auto chartis ya. Oke, saya kembali ke client area GK Invest. Lalu kemudian di tampilan di client area, di sini ada auto chartis. Oke, di sini ada luncurkan aplikasi web, artinya nanti akan ditampilkan dalam webnya. Kita bisa klik seperti ini. Oke, dalam tampilan di auto chartis GK Invest, di sini ada tulisan jumlah hasil dari yang kita favoritkan ya. Misalnya di sini ada 5 pair atau 5 instrumen, atau mau 10 instrumen, 15 tergantung kebutuhan Anda ya. Artinya kalau Anda memang bertransaksi di hampir semua instrumen, ya Anda berarti tinggal mengambil yang 25. Saya klik saja forex misalnya ya. Di sini forex yang ditampilkan oleh auto chartis kebetulan pada saat ini ada 17 pair. Nah, di sini kelihatan ya. 17 pair. Di sini ada euro USD, kemudian di sini ada pound sterling Australia, ada New Zealand ya. Terus kemudian euro CHF, ini cross rate saya cari yang against US ya. Nah, ini Australia USD, pound sterling USD. Jadi di sini semuanya ada 17 sesuai dengan informasi yang ada di sini. Lalu kemudian di sini seperti yang saya sampaikan tadi ada probabilitas minimum. Artinya yang menurut kita kira-kira tingkat probabilitas analisanya itu mendekati tepat, mendekati sempurna ya. Tidak ada yang memang 90% apalagi 100, tetapi yang kira-kira yang mendekati itu diberikan maksimum sampai 80%. Anda bisa saja Anda klik seperti ini ya. Nah, ketika diklik 80%, Anda lihat di sini dalam grup yang tadinya jumlahnya 17, tetapi yang mendekati 80% benar itu hanya 11 pair saja ya. Kita lihat ini ternyata yang analisa yang mendekati 80% itu adalah USD CHF, lalu saya bacakan yang against US saja ya, yang cross rate saya lewat. Ini pound sterling USD, Australia USD, New Zealand USD, lalu kemudian Euro USD ya. Nah, ini adalah yang dari hasil analisa probabilitasnya ini memberikan tingkat kemungkinan arahnya ini 80% ya. Anda bisa klik di sini. Oke. Bahwa dari transaksi saat ini menunjukkan bahwa pergerakan harga euro USD ini akan jatuh ya, bahkan akan menyentuh sampai level 1.1792. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu. Jadi ini informasi ini betul-betul disampaikan secara lengkap sekali oleh auto chartis ini ya. Lalu kemudian kita bisa melihat kalau ini adalah tadi favorit, artinya umum yang orang transaksikan. Lalu kemudian kita bisa melihat daripada opportunity trade-nya ya. Jadi peluang perdagangannya bagaimana. Misalnya kita melihat untuk yang forex misalnya. Forex, lalu kemudian di bawah sini ada satu kolom Bapak dan Ibu. Kalau Anda bertransaksi di Euro USD, Anda tinggal cari saja yang kira-kira Euro USD-nya ini ya. Untuk Euro USD dengan interval 30 menit. Nah, ini saya klik aja. Oke, di sini pun sudah menjelaskan kepada kita, Bapak dan Ibu, bahwa chart study yang tadi saya sampaikan di slide awal, itu mengenai trend line, di sini pun di auto chartis,
Anda akan diberikan informasi kurang lebih sekitar 16 pattern. Jadi Anda akan diberitahu, oh ini sedang terjadi yang namanya wedge, ya. Jadi wedge menurun. Lalu kemudian Anda tinggal kolaborasikan dengan trading sentral tadi, di mana kira-kira Anda diberikan suggest untuk melakukan entry. Di mana Anda akan melakukan yang namanya take profit, ya. Lalu kenapa ini turun? Anda bisa lihat bahwa pola di sini dijelaskan juga dengan interval 30 menit, pola yang terjadi adalah wedge menurun, ya. Lalu kemudian ini perubahan tren sepertinya akan terjadi yang namanya berkelanjutan, ya. Jadi ini sangat detail sekali diberikan oleh AutoChartist, dan saya pastikan kepada Anda, apabila Anda semakin memahami daripada penggunaan trading sentral dan juga AutoChartist, itu Anda akan bertransaksi layaknya seorang profesional trader, ya, dan Anda tidak perlu less stress lagi. Ini saya ambil contoh Euro USD. Saya coba mengajak Bapak dan Ibu berjalan-jalan melihat pasar emas, ya, XAU USD. XAU USD dalam time frame 4 jam, ya, ini juga wedge menurun, ya. Anda bayangkan bahwa kalau Anda tampilkan di grafik MetaTrader Anda bahwa sebetulnya ini emas masih mengarah untuk terjadinya tekanan ke bawah, ya. Atau misalnya Anda mau mengubah ke interval yang lebih kecil, ya, di 30 menit misalnya, ini pun Anda tinggal klik, ya. Oke, sekarang menuju area ke bawah, tekanan sudah dimulai, ya, artinya dia sudah terjadi yang namanya break, ya, daripada level supportnya itu sudah ditembus, ya, dan ini arahnya turun. Jadi Anda betul-betul bisa mendapatkan analisa dan ini semua disesuaikan dengan kebutuhan Anda, ya, seperti itu. Itu adalah untuk trading sentral dan juga AutoChartist. Oke, saya akan kembali ke slide. Dan ini adalah penjelasan yang tadi saya sampaikan. Dalam slide saya mengambil contoh misalnya pasar pound sterling USD, ya, dengan menggunakan grafik yang intraday yang 30 menit, bahkan di sini pun dituliskan seperti ini Bapak dan Ibu, bahwa harga naik lalu may rise 20 to 45 pips. Artinya luar biasanya potensi kenaikannya itu akan mencapai kurang lebih 20 sampai 45 poin. Itu disampaikan penjelasannya di dalam trading sentral, ya. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa disinilah letak entry Anda, lalu kemudian take profit-nya di yang warna hijau, ya, seperti itu. Ini contoh untuk penggunaan dari pound sterling USD, ya, trading sentralnya. Lalu kemudian ini adalah yang AutoChartist tadi. Ya, dan ini adalah kolom peluang perdagangan yang Bapak Ibu bisa cari, lalu kemudian ini adalah tampilan grafik seperti apa, lalu kemudian di sini Anda bisa melihat mencari instrumen atau pair yang Anda butuhkan, lalu kemudian Anda padukan dengan interval yang Anda cari, apakah Anda mau butuh yang 30 menitan atau 15 menit, atau yang bahkan 4 jam sekalipun, itu Anda bisa mencarinya di kolom yang bawah, ya. Lalu kemudian Anda bisa melihat peluang-peluang yang ada. Seperti ini, ya. Ini kebetulan saya mengambil contoh untuk yang cross rate 15 menit pada instrumen Australia New Zealand, ya. Anda bisa lihat bahwa memang sedang terjadi yang namanya channel down, ya. Tetapi ini sedang terjadi penurunan. Ketika garis ini ditembus, maka dia akan terjadi yang namanya break. Dia akan terbang hingga menyentuh level 1.0328, dan secara kualitas
berapa besar Anda bisa melihat di sini grafiknya, lalu kemudian kekuatan trennya ini juga bisa Anda lihat, termasuk karakter dari yang mungkin terjadi, bahwa ini kemungkinan akan terjadi yang namanya kelanjutan tren ya. Jadi dia akan menembus cukup kuat sekali. Jadi ini adalah contoh-contoh dari penggunaan auto chartis. Tinggal Anda aplikasikan. Dan ini adalah penjelasannya. Kalau saya ambil satu gambar, hanya satu grafik saja, jelas kalau untuk yang di atas ini adalah group name-nya ya, karena di sana di grouping Bapak dan Ibu. Ada yang memang forex group, kalau emas berarti masuknya dalam grup komoditi gitu kan, lalu kemudian Hang Seng, Nikkei gitu kan, termasuk untuk yang lain-lain itu masuk dalam kelompok indeks ya. Kemudian di bawahnya itu tulisan itu merupakan tipe analisisnya bagaimana. Lalu kemudian ini adalah tanggal dan waktu identifikasi, termasuk zona yang warna biru yang tadi ditampilkan di auto chartis itu merupakan zona forecast ya, artinya zona yang diekspektasikan oleh kita ya, oleh si provider yang diinformasikan kepada kita. Lalu kemudian ini adalah forecast level. Lalu kemudian di sini pun juga Bapak dan Ibu akan bisa melihat yang namanya update. Artinya di tanggal berapa hal itu terjadi ya. Kemudian pola pattern itu terbentuk kurang lebih 74%. Ya, probabilitasnya bisa dilihat di sini 74%. Termasuk simbol time of day. Jadi sangat lengkap sekali informasi yang Bapak Ibu dapatkan ya. Anda cukup melihat, Anda tinggal masuk ke client area-nya GK Invest, lalu kemudian Anda tinggal buka apa itu dan bagaimana mekanisme trading sentral, lalu kemudian Anda buka juga untuk auto chartis. Anda bisa menggunakan dua layar ya dalam satu PC. Anda lihat probabilitasnya, kalau sedang naik berarti tinggal Anda aplikasikan di MT5 account Anda. Begitupun sebaliknya ya. Terus kemudian performan daripada statistik untuk memilih pola dengan probabilitas tinggi. Jadi sebetulnya pada saat kita melihat di auto chartis tadi, ini ada pola-pola yang terbentuk ya, ada ascending triangle, ada channel down, channel up. Nah, Anda tinggal melihat saja prosentasenya, mana yang kira-kira mendekati mendekati kepada sempurna. Seperti itu setidaknya juga dengan memanfaatkan performance statistik ini akan membantu lebih memudahkan, akan membantu bagaimana kita menganalisa pasar ke depannya ya. Dan luar biasanya, auto chartis ini juga bisa Anda download ya di App Store atau di Google Play Store ya itu. Ini auto chartis, Anda bisa mendownload. Jadi Anda bayangkan kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dan Anda cukup dengan melakukan analisis dengan membuka auto chartis Anda, itu Anda bisa mendapatkan informasi bagaimana analisa dari pair yang Anda transaksikan. Oke, Bapak dan Ibu, ini juga adalah salah satu transaksi yang dibantu dengan menggunakan trading sentral dan auto chartis. Terus kemudian kita juga less stress ya, sangat enjoy sekali. Di sanalah Anda entry, lalu tempatkanlah take profitnya di sana. Anda bisa dengan disiplin bisa menghasilkan satu pertumbuhan equity yang signifikan ya. Oke, yang jadi pertanyaan, bagaimana hasil transaksi Anda selama ini? Apakah ini sudah memuaskan atau mau mencoba cara yang ini? Oke, baik. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, saya tutup untuk sore hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua, Bapak dan Ibu, dan salam profit.